Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari mau membahas buku kelas 7 semester 2. Ayo kita berlatih 8.7. Ini di halaman 282-nya ya. Dari soal nomor 1 hingga nomor 6. Oke, langsung kita lihat dulu soal yang pertama. Dengan menggunakan jangka dan penggaris, salin dan lukislah garis yang tegak lurus CD melalui titik A berikut. Ada 3 gambar ya, ini A, B, C. Nah, di sini sudah Kak Sari salin. Di video kali ini, Kak Sari mau menunjukkan bagaimana cara membuat garis tegak lurus tanpa menggunakan jangka, tetapi hanya menggunakan penggaris saja. Yes, gimana caranya? Gini, misalnya untuk yang gambar A, ini garis CD-nya, kita harus melalui A dan membuat garis tegak lurus. Ambil salah satu sentimeter ini ya, ukuran sentimeter ini, yang mana aja, bebas ya. Oke, misalnya Kak Sari ambil yang di sini ya. Caranya ini terus letakkan ke garis yang kita punya, tek sampai sudah nggak kelihatan lagi ya, sudah berhimpit sama garisnya gini. Nah, terus digeser aja sampai ketemu dengan titik A gitu, baru ditarik garis. Itu nanti pasti sudutnya adalah 90 derajat atau siku-siku. Nah, sudut 90 derajat itulah yang dimaksud dengan tegak lurus. Ini tinggal ditarik garis gini. Nah, dibablasin gitu boleh. Ya. Dah, sini kasih tanda siku-siku. Terus yang gambar B misalnya, ini garis CD-nya. Nah, titik A-nya di sini, di dekat banget sama CD. Nggak masalah, kita tetap pakai garis sentimeter ini, yang mana saja gitu. Misalnya ini ya. Terus dibuat berhimpit sama garis CD-nya, tek gitu, terus digeser. Nah, digeser sampai kita bisa menggaris dengan titik A, gini. Nah, dah. Jadi ini pasti siku-siku juga. Ya. Kemudian yang gambar C. Ini CD-nya, A-nya di sebelah bawahnya. Oke, nggak masalah. Ambil garis sentimeter kita di penggaris ini, dibuat berhimpit sama garis CD-nya, ya. Tek gitu. Terus digeser. Nah, mudah sekali. Oke. Dicoba aja ya, pasti mudah. Nah, gitu. Ini juga pasti sudah siku-siku. Oke, bisa ya? Selamat mencoba. Yuk kita lanjut ke soal yang nomor 2. Gambarlah ABCD siku-siku di titik A dengan AB sama dengan 6 cm dan AC sama dengan 5 cm. Kemudian lukislah ketiga garis berat pada segitiga ABC tersebut dan tentukan titik potongnya. Yang perlu diperhatikan di soal nomor 2 ini, yang pertama adalah segitiga siku-siku. Yang kedua adalah garis berat. Nah, apa itu garis berat? Di halaman 280 sudah dijelaskan. Ini garis berat pada suatu sisi dari suatu segitiga adalah garis yang menghubungkan titik sudut di hadapan sisi itu dengan titik tengah sisi itu. Kata kuncinya titik tengah. Maksudnya gimana? Kak Sari perlihatkan melalui gambar ya. Kita buat dulu segitiga ABC dengan ukurannya ini ya. AB-nya 6, AC-nya 5. Siapkan dulu kertasnya. Oke, kemudian ini bikin karena siku-siku harus tegak lurus ya. Cara membuat tegak lurus seperti yang Kak Sari ajarkan tadi, gini. Untuk AB nya 6 ya, 1 ini 0 kan, 1 2 3 4 5 6, berarti berhentinya di sini. Nah, ini 6. Kemudian untuk AC nya 5, startnya dari sini ya. Nah, ini gini, harus tegak lurus ini ya. 5 1 ini kan 0 1 2 3 4 5, berarti di sini. Nah, ini dia segitiga siku-siku kita, siku-sikunya di sini. Kemudian titik ujung dengan ujungnya ini disatukan saja, dihubungkan. Sudah, kasih ukuran, kasih dulu nama. Di sini A, ini B, di sini C. AB 6 cm, AC-nya 5 cm. Karena yang disuruh melukis adalah garis berat, berarti kita harus mengukur tengah-tengah antara titik AB dengan AC. Kalau AB 6 cm, berarti tengah-tengahnya di mana? Di 3 cm, gitu kan? 6 dibagi 2 kan 3. Ini ya, 0, 1, 2, 3, berarti tengah-tengahnya di sini. Kalau untuk AC, karena 5 dibagi 2 itu 2,5 ya, berarti tengah-tengahnya di 2,5.
0, 1, 2, setengah. Nah inilah nanti titik beratnya, atau kalau dihubungkan menjadi garis berat. Cara menghubungkannya gini, titik yang di sini dihubungkan dengan sudut B. Yuk, harus lurus ya. Nah, begitu. Kemudian titik ini dihubungkannya dengan sudut C. Set. Kemudian ini dihubungkan dengan titik perpotongan ini ya, sampai ke sini. Ini karena BC ini kan belum tahu ukurannya ya. Ini. Nah. Gitu. Jadi ini gambar yang diminta di nomor 2. Oke. Lanjut soal nomor 3. Gambarlah segitiga DEF sama kaki dengan DE sama dengan DF. Lukislah ketiga garis sumbu pada segitiga tersebut. Kata kuncinya ada 2. Segitiga yang dimau adalah segitiga sama kaki, dan garis yang diminta adalah garis sumbu. Garis sumbu itu apa ya? Kita lihat. Garis sumbu pada suatu sisi dari suatu segitiga adalah garis yang tegak lurus. Tegak lurus dengan apa? Tegak lurus dan melalui titik tengah sisi tersebut. Jadi kita kata kuncinya tegak lurus dan ada titik tengahnya juga ya, garis sumbu itu. Seperti apa? Yuk Kak Sari bantu menggambarnya ya. Buat dulu segitiga sama kakinya. Sama kaki maksudnya. Oke, siapkan kertas. Kita gambar dulu segitiga sama kakinya ya. Segitiga sama kaki itu nanti panjang kedua sisinya harus sama. Yang harus sama itu panjangnya dua sisi ya. Gini. Sisi yang lain panjangnya harus berbeda. Karena kalau sisi yang lain juga sama nanti jadinya segitiga sama sisi. Nah, ini kita tulis nama dulu ya. DE sama dengan DF. Berarti D-nya letakkan di puncak sini. Ini D, ini E. Ini D, ini F tuh. Yang sama adalah sisi ini dengan sini ya, sama sisinya gitu. Kemudian menggambar garis sumbu. Nah, caranya gini. Tentukan dulu tengah-tengah antara titik E dengan titik F. Tengah-tengahnya garis EF. Di sini kalau Kak Sari ukur, EF ini panjangnya 4 cm. Berarti tengah-tengahnya itu 2 cm. Nah, di sini. Kemudian bikin garis yang tegak lurus dari titik ini ke D gitu. Caranya seperti tadi. Nih, ambil salah satu titik sentimeternya ini, garis sentimeternya ini, terus dihubungkan tek gini. Nah, terus disambungkan ke sini. Nah, harus bagus ya. Ini tegak lurus. Nah, dan ini terbagi 2 sama panjang. Ini yang dinamakan garis sumbu. Garis sumbu pada sisi EF gitu. Kemudian untuk dua garis yang lainnya kita coba ya. Karena ini segitiganya adalah segitiga sama kaki. Kalau garis DE ini kita bagi 2, katakanlah yuk kita ukur dulu. Nah, ini ada 5 cm lebih sedikit ya. Kalau dibagi 2 berarti 2,5 cm lebih sedikit, katakanlah di sini. Nah, ini seandainya Kak Sari hubungkan dengan di sini, dengan titik F begini. Maka ini sebenarnya bukan garis sumbu. Garis sumbu itu kan harus memenuhi 2 syarat tadi. Tegak lurus dengan sisi yang dimaksud, kemudian harus di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengahnya sih ini sudah, tetapi ini tidak tegak lurus. Kalau kita lihat ya, ini tidak tegak lurus tuh. Tegak lurusnya harusnya di sini kalau mau tegak lurus, kalau dihubungkan dengan F. Nah, ini harusnya gini. Tuh, harusnya di yang bawah ini. Tetapi ini kan nanti ukurannya jadi nggak sama ini antara yang bawah ini sedikit dengan yang atas. Kesimpulannya, untuk segitiga sama kaki, garis sumbunya hanya ada 1 ya, yang di sebelah sini. Oke, tidak ada yang lain lagi. Nanti untuk sebelah sini juga nggak bisa dibuat garis sumbunya. Ya, ini Kak Sari hapus aja ya. Kita hapus saja. Nah, jadi garis sumbunya hanya ada 1 ya, yaitu D. Katakanlah ini kita kasih huruf K. DK. Oke? Sip. Lanjut ya, soal nomor 4.
Gambarlah segitiga tumpul KLM, kemudian lukislah ketiga garis tinggi pada segitiga tersebut. Oke, segitiga yang dimaksud segitiga tumpul. Kita gambar di sini nomor 4. Menggambar segitiga tumpul itu harus salah satu sudutnya tumpul. Paling mudah itu seperti ini aja. Seret. Kemudian ini lurus gini aja. Ini pasti tumpul. Nah, tumpul itu dia sudutnya lebih dari 90 derajat. Ini pasti lebih banget ini. Kemudian ini sudut ujung-ujungnya dihubungkan aja. Nah, yang diminta digambar adalah garis tinggi. Kita baca dulu pengertian untuk garis tinggi. Garis tinggi pada suatu sisi dari suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut segitiga dan tegak lurus sisi di depannya. Jadi harus ditarik dari titik sudut dan harus tegak lurus. Kita kasih nama dulu ini tadi KLM ya. Di sini K, ini L, ini M. Nah, caranya gini. Untuk yang L dulu, garis tingginya yang mana? Yang tegak lurus dengan sisi di depannya ini. Jadi kita tarik, nah ini kasarnya ambil salah satu ukuran sentimeter ini ya, tek gitu, terus digeser-geser aja sampai bisa menarik garis dengan titik L ini. Nah ini pasti tegak lurus ini. Ini dia. Ini adalah garis tinggi untuk sisi KM. Kemudian untuk sisi LM, kalau sisi LM berarti nanti ditariknya dari garis K, gini ya. Dari garis K, dari titik K. Tetapi harus tegak lurus juga. Nah, masalahnya kalau K ditarik di sisi KLM ini, dari K ke LM ini tidak akan bisa tegak lurus. Tuh di mana? Di mana? Nggak bisa ya. Terus gimana dong? Pak kasih bantuan di sini. LM-nya ini diperpanjang. Titik putus-putus, garis putus-putus. Kemudian ini dihubungkan dengan titik K-nya. Nah, ini baru tegak lurus. Nah, berarti inilah garis tinggi. Nah, ya, garis tinggi untuk sisi LM. Nah, dia kan berawal dari titik sudut K dan dia sejajar dengan atau tegak lurus dengan perpanjangan garis LM. Jadi ini garis tingginya. Terus satu lagi untuk yang M, garis tingginya sebelah mana? Nah, caranya gini. Berarti kalau M, sisi yang dihadapannya kan KL ya, harus kita tarik garis dari M ke KL yang tegak lurus. Nah, ini kasusnya sama kayak tadi, nggak bisa digeser-geser pun dia nggak mau tegak lurus gitu. Maunya gimana? Kasih bantuan, perpanjangan garis juga. Garis yang diperpanjang adalah garis KL-nya, gini. Garis putus-putus saja sampai nanti tegak lurus dengan titik M gitu. Nih kasarnya ambil salah satu sentimeter ini ya. Nah udah tegak lurus tuh ya, tinggal dihubungkan. Ini adalah garis tinggi untuk sisi KL. Yang ini garis tingginya. Nah ini kalau kita kasih nama boleh ya. Yang pertama garis tingginya adalah ini ya, LS. LS itu garis tinggi bagi KM. Kemudian di sini P. KP. KP itu adalah garis tinggi untuk LM. Kemudian di sini Q ya. Nah, MQ ini adalah garis tinggi untuk sisi KL. Seperti itu. Oke. Lanjut kita kerjakan soal nomor 5. Lukislah ketiga garis tinggi A pada segitiga lancip, B pada segitiga tumpul, C. Kemudian, apakah yang dapat kalian simpulkan tentang ketiga garis tinggi pada suatu segitiga? Oke, garis tinggi lagi ya, berarti seperti yang barusan ini, seperti soal nomor 4, tetapi yang diminta di dua macam segitiga, yaitu segitiga lancip dan segitiga tumpul. Siap. Oke, kita siapkan dulu kertasnya. Lalu kita gambar dulu yang A ini segitiga lancipnya ya. Menggambar segitiga lancip itu ketiga sudutnya harus kurang dari 90 derajat. Misalnya gini. Terus ini agak panjangin aja. Lancipnya lancip sembarang nih ya. Nah, terus di sini.
dah gitu. Kasih nama A, B, C boleh. Garis tingginya sekarang lihat, untuk kita tarik garis dari titik A ke garis BC, berarti harus tegak lurus dengan BC di sini ya. Ini tek gitu, dan ini harus tegak lurus nih pakai garis yang ini, nggak usah garis sentimeter yang ini. Nah dah, ini ditarik garis aja, set nih, kasih nama D. Kemudian untuk garis tinggi dari C ini ya, berarti di sisi AB, gini juga caranya, dihubungkan dari sudut C terus tegak lurus dengan AB. Nah Kak Sari memperhatikannya yang ini ya, nih terus, nah sudut C yang ditarik, ini dia, ini pasti tegak lurusnya di sini, kasih nama E. Oke, terakhir di hadapan sudut B ini ya, yuk. Terus nah ini, oke, sip. Nah tegak lurusnya di sini, kasih nama F. Oke, ini garis tinggi untuk segitiga lancip. Ternyata ada titik pertemuannya di satu titik di sini ya. Sekarang yang B, pada segitiga tumpul. Nah segitiga tumpul kita sebelumnya sudah belajar cara membuatnya, gak apa-apa diulang sekali lagi biar makin mahir gitu ya. Amin. Set, terus ini lurus aja. Apakah segitiga tumpul selalu seperti itu Kak Sari? Ya enggak, bebas kalian mau bikin kayak gimana, cuman Kak Sari sengaja mengulang yang persis dengan soal nomor 4 biar makin terampil aja. Boleh ya? Boleh lah, terserah. Ini katakanlah P, Q, R ya. Yuk, sekarang yang di hadapan sudut P, berarti harus tegak lurusnya dengan QR. Mana ini? Tek gitu. Nah, ini berarti di sini. Gini ya, kasih nama PQRS, berarti S nih tegak lurus di sini, harus tegak lurus kan garis tinggi. Kemudian di hadapan sudut Q, di hadapan sudut Q itu nanti tegak lurusnya dengan RP ya kan, berarti RP nya ini harus diperpanjang ke sini. Oke, dan mulai tegak lurusnya dengan Q. Iya, set gitu. Siku-sikunya di sini kasih T, P Q R S T. Oke, terakhir yang di hadapan sudut R ya, berarti nanti harus tegak lurusnya dengan garis PQ, maka garis PQ ini harus kita perpanjang ke sana sampai tegak lurus dengan titik R. Nah gini, sip. Terus dikasih nama U. Nah terus kita lihat ada perpotongan titiknya enggak, seperti halnya di segitiga lancip. Tidak ada ya, jauh masing-masing, di sini, di sini, di sini. Nah ini bisa kita gunakan untuk menjawab soal yang C. Apakah yang dapat kalian simpulkan tentang ketiga garis tinggi pada suatu segitiga? Gini kesimpulannya. Kesimpulan, ketiga garis tinggi pada segitiga lancip akan bertemu di satu titik gitu. Sementara pada segitiga tumpul ya kan, sementara ketiga garis tinggi pada segitiga tumpul tidak
bertemu di satu titik. Itu kesimpulannya. Oke, bisa ya bacanya ya. Kak Sari ulang. Kesimpulan, ketiga garis tinggi pada segitiga lancip akan bertemu di satu titik. Sementara ketiga garis tinggi pada segitiga tumpul tidak bertemu di satu titik. Yes, selesai. Ini soal nomor 5. Terakhir, soal nomor 6. Lukislah ketiga garis bagi. Oh, sekarang garis bagi. A. Pada segitiga siku-siku. B. Pada segitiga tumpul. C. Kemudian, apakah yang dapat kalian simpulkan tentang ketiga garis bagi pada suatu segitiga? Berarti kita harus tahu dulu pengertian garis bagi. Dari tadi belum pernah ya. Garis itu kan ada 4. Garis tinggi kita sudah pernah. Kemudian garis sumbu juga. Kemudian garis apa lagi tadi? Garis sumbu, garis tinggi, ini juga garis tinggi ya. Garis berat juga sudah. Nah, yang ini yang terakhir garis bagi. Kita baca pengertian untuk garis bagi. Garis bagi pada suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Berarti harus membagi sudutnya menjadi dua sama besar. Nanti satuannya derajat gitu ya. Yuk Kak Sari ajarin cara mengerjakan soal nomor 6 ya. Nah, untuk garis bagi ini nanti kita perlu busur ya. Mau nggak mau harus pakai busur karena kan membagi besar sudut ini. Yuk, nomor 6 yang A pada segitiga siku-siku. Kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Begini cara menggambarnya. Misalnya ambil di sini sepanjang garis ya, bebas aja. Gini misalnya, kemudian tarik lagi garis ke kanan, ini harus tegak lurus ya. Nah, supaya bikin tegak lurusnya benar, ini Kak Sari akan masuk ke sini, jadi nanti ada sisa ya di sini ya. Gini loh maksudnya, langsung aja Kak Sari buat ya. Gini, nah ini pasti siku-siku di sini gitu. Kemudian titik ini dengan titik yang di sana digabung aja, dihubungkan. Jadi ini sebuah segitiga siku-siku. Kemudian cara menggambar garis baginya. Oh ya, boleh dikasih nama dulu ya. ABC lagi aja. ABC. Ini harus kita ukur sudutnya, besar sudutnya. Coba kita lihat untuk sudut A. Nah, sudut A ini pas banget 90 derajat ya. Kelihatan ini garis hitam yang paling bawah ini dengan garis hitam yang ke atas ini sampai nggak kelihatan tuh. Tuh, ini berarti benar sudutnya 90 derajat. Nah, 90 derajat kalau dibagi 2 jadinya berapa? Masing-masing 45. Langsung aja, 45 kalau kita lihat nih, mulainya dari 0 ya. 1, 2, 10, 20, 30, 45. 45 berarti di tengah-tengah sini. Kasih titik aja. Setelah itu langsung dihubungkan. Titik ini, nah dihubungkan dengan sudut A. Nggak usah sampai sini banget, dari sini aja. Ini ya, ini kasih katakanlah P. Nah, besar sudutnya sekarang sama, masing-masing di sini 45 dan 45 gitu loh. Makanya AP ini sebagai garis bagi pada sudut A ya. Sekarang pada sudut B, kita ukur dulu besar sudut B ini berapa gitu ya. Oke, keliru ini. Nah, gini, set, itu, tek. Lihat, sekarang kita bacanya dari sini ya. Ini 0, 10, 20, 30, 40. Ternyata sudut B ini 40 derajat. 40 derajat kalau dibagi 2 jadi berapa? 20, 20 ya. Berarti kita bagi 20, 10, 20. Oh, ini 20-nya. Nah, ini titiknya di sini. Ini jangan bergerak. Ini dia, ini. Nah, gitu. Terus kita hubungkan dengan sudut B. Lihat nih ya titik ini, tapi kita nggak usah sampai ke sana banget. Pokoknya berhenti di sisi depannya ini aja. Nah, gini. Oke, ini kasih Q. Berarti ini sama-sama 20 ya. Nah, kita kasih tanda segitiga aja nih, sama besarnya. Berarti garis BQ ini adalah garis bagi untuk sudut B.
gitu. Sekarang untuk sudut C, kita ukur dulu sudutnya. Mengukur sudut kalian bisa kan ya? Bisa lah. Udah, ini di pelajaran di SD kelas 5 atau kelas 4 gitu ya. Nah, ini kelihatan ya sudut C 10, 20, 30, 40, 50. 50 langsung kita bagi 2 ya. 25 25. 25. 0, 10, 20, ini 30. Berarti tengah-tengahnya sini 25. Nah, gini. Kasih titik di sini dah. Sekarang dihubungkan. Nah, berhentinya di garis ini ya. Dah gitu. Kasih R. Oke. Ini dia garis. Ya ampun, menggarisnya belok ya tadi ya. Gitu ya. Ini tandanya buletan deh. Nah, sama-sama 25. Oke. Sekarang kita lihat, ternyata garis bagi pada segitiga siku-siku itu juga akan bertemu di satu titik di tengah di sini. Ya. Ini mirip kayak garis tinggi yang nomor 5 tadi ya. Ini ya. Pada segitiga lancip tadi kan garis tingginya juga bertemu ya. Nah, sekarang garis bagi pada segitiga siku-siku juga bertemu di satu titik ini. Sip. Yuk lanjut dulu yang gambar 6B pada segitiga tumpul. Segitiga tumpulnya Kak Sari bikinnya seperti biasa. Hehehe. Nah, ini. Oke. Sekarang ini KLM aja. Kita hitung dulu besar sudut masing-masing. Untuk sudut K. Nah, ini K berhentinya di sini ya. Ini dari 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 ya. Berarti K ini 120. Kalau dibagi 2 berarti berapa? 60 ya. Ini 10, 20, 30, 40, 50, 60 di sini. Ini dia. Nah, gitu. Langsung kita tarik garis ya. Dihubungkan titik ini dengan sudut K. Nah, tapi nggak usah sampai ke sana. Ini aja. Ini kita kasih nama apa? EFG nanti ya. Ini E gitu. Ini kasih tanda bintang lagi. Nah, artinya besar sudutnya sama. Sekarang yang L, kita hitung dulu besar sudutnya. Tek. Nah, ini kecil aja. Berapa ini? Nolnya yang di sini ya. 0, 10, 20, 25 ternyata. Dia tengah-tengah antara 20 dan 30. Berarti 25. 25 kalau dibagi 2 itu 12 setengah. Nah, 12 setengah itu yang di sini nih. Ini 10, 11, 12 setengah. Nah, kurang lebih di sini ya. Yuk, kita hubungkan dengan sudut L. Memang gini ya belajar sudut ya. Seru-seru gimana gitu. Nah. Oke. Ini berarti kita kasih tanda apa ya? Bulat aja. Nah, ini besar sudutnya sama. Berarti LF ini adalah garis bagi untuk sudut L. Sekarang untuk sudut M. Sudut M kita ukur dulu besar sudutnya. Gini. Tek. Ini nolnya ini di sini ya. 0, 10, 20, 30. Nah, dia berhentinya di tengah-tengah antara 30 dengan 40. Berarti 35. 35. Tapi 35 harus dibagi 2. 35 dibagi 2 itu 17 setengah ya. Berarti 0, 10. Ini tengah-tengah ini 15. Nah, 17 setengahnya berarti di sini. 15, 16, 17 setengah. Kurang lebihnya di sini ya. Baru dihubungkan. Sip. Nah, gitu. Ini kasih G. Nah, ternyata udah jadi ya. Ini kasih tanda segitiga aja.
Nih, ternyata garis bagi pada segitiga tumpul juga bertemu di satu titik di sini ya. Nah, berbeda dengan garis tinggi yang tadi. Maka bisa kita simpulkan untuk yang C, kesimpulan. Garis bagi, ketiga garis bagi baik pada segitiga siku-siku maupun pada segitiga tumpul ya, maupun pada segitiga tumpul akan bertemu di satu titik gitu. Dah. Yes. Kak Sari baca ulang kesimpulannya. Ketiga garis bagi baik pada segitiga siku-siku yang atas ini maupun pada segitiga tumpul akan bertemu di satu titik nih. Nih dan di sini. Begitu. Oke? Gimana? Paham? Kalau paham, Kak Sari dikasih hadiah subscribe ya. Kalau belum paham boleh tanya di kolom komentar. Dan bagi adik-adik yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari, silahkan boleh banget ketik nama _kelas, kirim ke 081456109870. Ini iurannya mulai dari 10.000 per bulan. Sudah berhak bertanya satu soal setiap hari kerja. Karena kalau hari Minggu dan tanggal merah otomatis libur. Oke, demikian ya. Selamat belajar. Semoga sukses untuk kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.